kasihan kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Askia Widya Putri dengan NIM 5301002201008. Di samping saya ada teman saya Chandra Stelina Dewi dengan NIM 5301022001010. Nah, di sini kami akan mendiskusikan tentang materi tipologi dan varian Islam kontemporer. Sebelum itu, aku mau tanya nih tentang apa sih tipologi dan varian Islam kontemporer itu? Menurut aku pribadi nih, tipologi itu kayak suatu metode yang digunakan untuk memahami pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam sejarah. Tipologi itu sendiri biasanya berisi tentang pengelompokan sebuah topik yang sesuai dengan temanya. Kemudian topik tersebut itu dibandingkan, kayak membandingkan topik satu dengan topik yang lain, tetapi temanya itu masih sama atau masih seruput. Pemikiran tipologi ini hampir semua manusia cenderung memilikinya, soalnya kan berasal dari pemikiran kita masing-masing. Kemudian dari pengertian itu, menurut kamu penting nggak sih kita untuk mempelajari atau memahami tentang tipologi dan varian varian pemikiran Islam kontemporer itu? Kalau menurut aku pribadi sih kayak mempelajari tipologi dan varian Islam kontemporer itu krusial, bisa dikatakan penting ya, karena dengan kita belajar itu tuh kayak membantu kita banget untuk memahami keberagaman Islam, terus menanggapi tentang tantangan-tantangan modern yang kita hadapi pada saat ini, terus kemudian manfaatnya pun juga kayak banyak banget loh Put. Soalnya kan kita juga bisa memilih manhaj yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan kan, terus kayak kita tuh pemikirannya tidak saklek atau condong ke salah satu, terus kayak pemikiran kita tuh jadi lebih terbuka gitu loh. Terus kemudian tuh kayak menurut aku dengan kita belajar tipologi dan Islam kontemporer tuh pemikiran kita terhadap dunia itu menjadi lebih positif. Berarti kalau misal kita belum memahami atau belum mengerti nih tentang apa sih itu tipologi dan varian pemikiran Islam kontemporer itu, berarti kita tidak bisa menghadapi isu ataupun kasus-kasus yang terjadi di zaman ini kan. Mesti zaman dulu sama zaman sekarang kan isunya atau kasus-kasus yang bermunculan kan pasti berbeda-beda nih. Terus jadi kita tidak bisa menghadapi itu kalau belum tahu atau bagaimana. Maksudnya kayak menyikapi masalah-masalah isu-isu baru gitu. Kalau menurut aku sih nggak bisa ya, soalnya kalau kita tidak memahami betul-betul tentang tipologi dan varian Islam kontemporer itu, kayak kita tuh akan condong ke satu aliran saja, terus kayak pikiran kita tuh nge-stuck gitu loh, kayak menyalahkan aliran-aliran yang lain, padahal pada kenyataan di era modern ini aliran-aliran Islam itu sungguh sangat berkembang. Terus kan kita juga nggak mungkin kan menyalahkan atau membenarkan satu aliran itu secara mutlak. Jadi dengan itu tuh kita tuh harus ya benar-benar paham tentang varian-varian Islam yang ada di era modern saat ini. Jadi kan kita itu harus menghargai apa namanya, apapun pandangan atau pemikiran Islam dari orang lain yang tidak sepaham atau tidak sealiran dengan kita, itu nggak sih? Kita harus menebarkan kayak sikap toleransi dari diri kita dan tidak menganggap aliran yang kita anut itu sebagai aliran yang paling benar. Seperti itu. Tadi kan sempat disinggung atau sempat dijelaskan tentang kalau manusia kan mempunyai pemikiran
sendiri-sendiri. Maksudnya kan nggak mungkin samakan semua manusia. Misal aku sama Dewi juga kan nggak mungkin sama pemikirannya. Nah, kalau menurut kamu ada berapa sih jenis-jenis variasi pemikiran Islam yang ada pada saat ini? Menurut aku sih dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama itu ada substansionalisme atau pemahaman agama, toleransi, pluralisme, dan kebenaran yang tidak monopoli. Kemudian yang kedua itu ada namanya legalisme atau mengikuti ulama klasik, kontekstual, tafsir tunggal, dan aliran legalisme ini kayak lebih berpotensi ke radikal. Kemudian yang ketiga itu yang terakhir itu ada spiritualisme atau aliran ini lebih terikat pada tasawuf dan batin. Kemudian aliran ini tuh munculnya cuma pas Islam itu sedang ada isu-isu ajaran yang menyimpang seperti itu. Tadi itu kan tentang tipologinya ya. Kalau gitu kan tipologinya udah, berarti kalau sekarang apa sih macam-macam varian pemikiran Islam itu ada apa aja? Macam-macam pemikiran Islam itu ada 4 ya kalau nggak salah. Yang pertama ada tradisionalis, yang kedua ada modernis, yang ketiga ada neomodernis, dan yang terakhir itu ada fundamentalistik. Kemudian yang modernis sendiri itu merujuk pada ulama terdahulu, tapi tetap terbuka pada pemikiran-pemikiran modernis, kayak lebih bisa mengadopsi peradaban dari luar dengan islamisasi. Contohnya itu pada tradisi pesantren. Terus selain itu yang modernis, selama tadi apa ada neomodernis sama fundamentalis, itu gimana? Yang modernis ya sekarang itu lebih menekankan pada pembaharuan atau tajdid atau memurnikan akidah dan ibadah, atau lebih meningkatkan kesejahteraan umat. Kemudian yang neomodernis itu lebih kayak agak sama-sama ke modernis, tapi munculnya itu pada abad ke-21. Kemudian fokus penekanannya itu kepada sejarah, agama, teologi, dan filsafat Islam. Tadi sampai mana ya? Sama neomodernis. Kemudian untuk fundamentalisnya itu gimana? Fundamentalis itu kayak percaya bahwa Islam itu merupakan satu-satunya alternatif kebangkitan umat. Kemudian mereka tuh sangat berkomitmen dengan aspek religius budaya Islam, dan Islam itu cukup untuk semua aspek kehidupan, atau kayak Islam itu bisa mengendalikan semua masalah yang ada di kehidupan saat ini gitu. Berarti kesimpulan dari keempat varian pemikiran Islam kontemporer itu, keempatnya itu menunjukkan keragaman pemikiran Islam di Indonesia khususnya ya, dengan fokus pada tradisi, kebaruan, kemajuan, dan komitmen agama. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya begitu menurut aku ya. Kemudian apa sih untuk perbedaan antara, tadi kan ada dua yang hampir sama ya, yang modernis sama neomodernis. Nah, lalu apa sih perbedaan antara pemikiran modernis dan pemikiran yang neomodernis itu bagaimana? Untuk pemikiran modernis dulu ya, itu lebih terfokus pada modernisasi teknologi dan institusional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Sedangkan untuk pemikiran neomodernis sendiri itu lebih mengedepankan integrasi yang lebih mendalam antara tradisi Islam dan modernis, dengan penekanan pada nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia, atau dengan tetap menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai penekanan mereka dalam menentukan sumber hukum. Atau bisa dikatakan Islam neomodernis itu kolaborasi antara Islam tradisionalis dan modernis, tidak hanya condong ke modernis saja atau tradisionalis saja. Berarti kalau yang yang neomodernis itu tetap menggunakan Al-Quran dan hadis, tetapi
menerima kayak pemikiran dari tradisionalis. Kayak yang modernis kan cuma di Al-Quran dan hadis saja. Berarti kan kalau yang neo modernis itu kan kayak menerima lebih terbuka daripada yang modernis gitu. Iya, kayak apa ya, tidak, kalau modernis kan bisa dikatakan tidak menerima aliran tradisionalis. Tapi kalau yang modernis itu bisa menerima gitu. Oke, berarti perbedaan modernis dan neomodernis itu terletak pada zamannya nggak sih? Maksudnya kayak dimana keduanya itu berusaha menjawab tantangan mereka pada di zamannya masing-masing, tantangan zamannya mereka masing-masing, tetapi dengan pendekatan dan fokus juga yang berbeda. Kayak ya yang modernis itu ya yang dulu, kayak yang modernis kan kasus yang sekarang. Terus kemudian dari pembahasan yang tadi, apa aja sih kesukaan dikatakan? Ini waktu sih. Kemudian dari pembahasan tadi nih, apa aja sih contoh-contoh yang terjadi atau yang ada dalam kehidupan sehari-hari, atau tepatnya yang ada di Indonesia, kalau ya yang ada di lingkungan kita lah, apa aja? Dari keempat pemikiran tadi. Iya. Untuk pemikiran tradisionalis itu contohnya yaitu organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, yaitu dengan mengedepankan pendekatan tradisi Islam Nusantara, memelihara ajaran mazhab fikih dari 4 mazhab itu seperti Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, serta mengutamakan tasawuf dan kearifan lokal. Bisa disebut kayak Islam tradisionalis atau NU ini lebih ke Islam Nusantara gitu. Kemudian untuk pemikiran modernis sendiri itu contohnya ormas keagamaan Muhammadiyah, yaitu dengan pendekatan mengedepankan glorifikasi ajaran Islam, mendorong kembali kepada Al-Quran dan hadis, serta menolak bid'ah atau inovasi dalam ibadah. Kemudian untuk contoh dari pemikiran neomodernis itu contohnya yaitu pemikiran Nurholis Masjid, atau pendekatannya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan modernitas, demokrasi, pluralisme, dan mempromosikan konsep Islam Yes, Islamic Party No, untuk memisahkan agama dari politik praktis. Kemudian yang terakhir dari pemikiran Islam fundamentalistik, yaitu contohnya yaitu organisasi Islam FPI atau Front Pembela Islam, dengan pendekatan menekankan penegakan syariah secara ketat dan seringkali dengan pendekatan kontroversial dan militan. Mungkin itu saja yang aku tahu ya di Indonesia. Yeah. Berarti kayak yang tradisionalis itu misalnya ya, kayak di sekitar kita tuh kayak adanya genduren gitu nggak sih, kayak terus apalagi nyagran, terus kayak syukuran gitu. Itu kan kayak apa ya, kayak tetap menyambungkan tradisi tapi juga dibalut dengan Islam. Kayaknya udah bisa nggak sih? Kayaknya udah selesai nih guys materinya. Jadi untuk kesimpulannya, pemikiran Islam kontemporer itu seperti mozaik, yang penuh warna dan dinamis, dari substansional yang toleran tadi hingga fundamentalis yang tegas, dan setiap aliran itu memiliki peran dan tantangannya sendiri-sendiri. Memahami keragaman ini membuka wawasan tentang Islam dan responnya terhadap modernitas. Manfaatnya pun beragam, dari memilih mazhab yang sesuai dengan kita atau dengan pandangan kita, hingga kita dapat berkontribusi pada pengembangan pemikiran Islam yang modern. Memahami tipologi ini adalah kunci untuk membangun diskursus Islam yang inklusif, toleran, dan kontekstual sebagai sebuah langkah penting untuk kemajuan peradaban Islam di era modern.